Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam eh, salam Panji. Nah, oke, salam. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bertemu dengan senior kita, Ki Demang. Beliau adalah penggagas desa wisata yang ada di Malang, tepatnya di Polo Wijen. Ya. Desa budaya, desa wisata, sekaligus mengemban amanah Desa untuk adat. keberlangsungan adat di daerah Malang, khususnya di daerah Polo Wijen. Bersama masyarakat untuk melestarikan sebuah kebudayaan, kemudian memberikan impact kepada masyarakatnya, tidak hanya pada aspek pelestariannya tetapi pada pengembangannya, kemudian berimpact juga pada aspek ekonomi masyarakat. Nah, pada kesempatan hari ini dengan hadirnya beliau di Kabupaten Pacitan, sedikit kita akan bincang-bincang terkait dengan apa yang bisa direplika di sini, tentunya berbagi pengalaman yang barangkali ilmu beliau bisa kita replika, kita contoh, kita aplikasikan di Pacitan yang notabene dalam tanda kutip masih terisolir tapi ini melalui reformasi atau revolusi teknologi dan informasi. Pada kesempatan hari ini kita akan coba sebarluaskan kepada teman-teman semua. Tetap pada acara kita, yaitu Jagong Budaya Panji di Gaplek, yaitu gagasan pelaku ekonomi kreatif. Monggo, ini Bang Isa, perkenalkan. Saya harus ngomong apa ini? Baik, terima kasih. Selamat malam. Karena ini suasananya malam ya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Rahayu saking mati. Salam Panji. Nah, ini salam Panjinya belum Masih pernah kodok ya. ketemu model salamnya kayak apa. Kan Indonesia banyak salam ya. Maunya memang biar selamat semuanya kan salaman. Terima kasih Mas Nur, saya sudah diundang sering ke Pacitan tapi diajak nongkrong di Mbah Gaplek ya. Mbah Gaplek, kaos Mbah Gaplek. Kaget saya, apa ini kaos Mbah Gaplek? Masuk di dalam ternyata banyak sekali display tentang desain-desain Panji gitu. Cerita tentang Panji, maka saya jadi tertarik, wah ini luar biasa nih gitu kan. Iya, Pacitan itu salah satu daerah Panji. Jadi kesempatan yang sangat luar biasa. Ya mari makin kesini, mari kita makin mendiseminasikan tentang budaya Panji. Jadi budaya Panji itu kan sudah diakui oleh UNESCO dunia. ya UNESCO ya, melalui MOW tahun 2017. Promotornya Prof. Wardiman Joyonegoro, mantan Menteri Pendidikan. Itu luar biasa. Saya Pak Hendri Surabaya melalui Brangwetan dan kemudian teman-teman pelaku Panji lainnya, Pak Dwi Cahyono dan lain sebagainya, makin kesini makin yakin dan makin mantap bahwa Pacitan salah satu tempat persemaian budaya Panji. Nah, apa itu nanti kita identifikasi di mananya itu kok sampai kemudian Pacitan menjadi tempat persemaian budaya Panji. Reservasi ya. Ya. Nanti kita kemudian bagaimana kita merestorasi tentang budaya Panji itu sendiri di Pacitan, monggo. Nah, sepanjang atau selama perjalanan saya di Pacitan yang kurang lebih ya sekitar 12 tahun, saya tinggal di Pacitan itu lebih dari 12 tahun. Keluar masuk begitu. Sebulan hampir sekali 2 kali. Dan itu rutin gitu ya. Saya memang menemukan banyak hal soal budaya Panji ya. Menemukan banyak hal tentang informasi kepanjian yang ada di sini. Ada desa Ndadapan. Ternyata Ya, itu Ndadapan. buat cerita tentang Borondo Ndadapan. Terus Ada desa Sekar. ada desa Sekar. Ya tidak lain Taji. mungkin bisa jadi Sekar Taji. Macam-macam. Kita temukan hal-hal yang
kemudian unik. Ada desa Gunung Sari nggak? Ada desa Ada Gunung Sari. Gunung Yang Sari, tidak lain? Kecamatan Arjosari. Ada. Ada desa Gunung Sari. Walah, tempat mertuanya. Itu toponim ya, masih toponim itu. Terus kemudian belum lagi cerita tentang Panji itu yang paling tua, ya. Yang paling tua itu dituangkan dalam Wayang Beber. Wayang Beber. Nah, itu Desa Kedompol. Saya mensinyalir ya, bahwa sebelum ada wayang kulit, pembuatan wayang kulit itu mungkin bisa jadi, ini asumsi loh ya, ini asumsi, bisa jadi wayang beber lebih tua daripada wayang kulit. Bisa jadi. Bisa jadi. Wayang kulit adalah bedahan dari wayang beber. Wayang beber yang dibedah, ya kan? Oh begitu ya? Ya, kalau menurut sejarahnya kan awalnya memang dari 2 dimensional dulu. Betul. Kemudian dibedah, kemudian bisa digerakkan masing-masing satunya menjadi wayang kulit. Wayang klitik dan lain-lain. Berarti asumsi saya ini sudah mendekati kebenaran ya, kan begitu. Dan ternyata wayang beber itu ya hanya ada di Pacitan. Ini kan luar biasa gitu kan. Nah, terus kemudian itu temuan-temuan ya yang paling populer, yang paling gampang kita identifikasi ya, yang kita ketahui secara umum ada di Pacitan. Belum yang lain-lain nih yang masih tersembunyi dan belum terkuak kan gitu. Nah, kita akan tahu nih sejak kapan ada Panji ya. Kita sedikit bicara soal sejarah. Sejarah. Kok nanti moro-moro kalau ngomong soal ekonomi nggak ngerti sejarahnya, dikira nggak ono dasar kan gitu tuh, kan gitu. Jadi polemik. Jadi polemik nanti. Monggo. Ini luar biasa ya. Jadi acaranya apa ini acara ngopi Mbah Gaplek ya, ngobrol inspirasi gagasan bahas gagasan pelaku ekonomi kreatif. Berarti memang ini di sini tempatnya para pelaku ekonomi kreatif ya. Tetapi pelaku ekonomi kreatifnya bertemakan Panji. Panji adalah budaya kita dan Panji adalah budayanya orang Jawa, Panji budayanya orang Nusantara. Nusantara saya bilang. Nah, kok kenapa Nusantara? Ya kan karena memang tadi setelah mendapatkan Memory of the World itu ya, ingatan dunia bahwa cerita Panji itu ada di Jawa dan bukan hanya sekedar dalam bentuk cerita, tapi bukan sekedar dalam bentuk legenda, tapi sejarahnya itu ada. Walaupun ada sebarannya di beberapa negara lain. Nah, nanti bagaimana kok bisa nyebar ke sana? Nah, kan karena adanya kerajaan Jenggolo dan Panjalu. Dari Erlangga begitu toh, kemudian memecah kerajaannya, bagi-bagi untuk anaknya lah ya. Ibarat kata seperti itu ya. Berang lor, berang kidul, berang etan, berang kulon kan begitu. Berangnya ini dari Kali Brantas. Jadi pembagiannya gitu. Nah, 2 kerajaan ini sudah dibagi untuk anak-anaknya, tapi anak-anaknya ini masih berselisih gitu ya. Tapi upaya untuk menyatukan kembali gitu ya, itu malah justru paling enak lewat pernikahan, Mbak. Jadi gitu. Untuk melakukan untuk berrekonsiliasi kembali, untuk kemudian wong akur. Zaman biyen iku gampang. Rabekno wae. Ngono lho. Ceritane ngono. Otomatis akan jadi satu. 2 keluarga yang berseteru gitu kan. Jika kemudian pengen bersatu, maka paling gampang adalah menikahkan, mengawinkan mereka. Wes, selesai sudah konflik itu. Yang negatif-negatif sudah hilang. Ini kan ini kan ibarat 2 keluarga ya, 2 kerajaan kan geger terus itu. Berseteru. Anaknya ini ternyata saling jatuh cinta. Siapa itu? Ya Panji dan Sekartaji. Tahu itu? Nggak ngerti ya? Nggak ngerti loh, ya nggak ngerti. Belum ya? Ya kayaknya itu. Jadi cerita Panji adalah cerita tentang soal happy ending gitu. Ceritanya selalu pencarian cinta. Ya, selalu bermuara di pelaminan loh ya, ngeri ya. Ceritanya beda dengan Romeo Juliet, itu kan? Berakhir tragis malah. Kan mati semua. Itu set ending itu, mati kabeh. Laila Majnun. Iya. Nah, KS itu tidak bisa bertemu. Terus cerita tentang apa? Rama Sinta, coba. Endingnya juga nggak jelas.
Endingnya nggak jelas. Kalau yang jelas itu malah saudara Barata. Saudara Barata menjadi Mahabharata itu. Mahabharata. Kan saudaranya dari Rama tuh. Berdarah Barata. Iya. Itu. Ramanya sendiri coba nggak tahu. Sang apa namanya? Oh, Sri Uning juga tragis. Terus ini apa namanya? Akhirnya cinta sejatinya kan sebenarnya si Rawana. Kan bayang tidak pernah menodai Sinta. Yang tidak pernah menodai Sinta. Nah, karena rasa cintanya yang begitu besar. Orang yang paling tulus itu ya sebenarnya adalah Rahwana gitu. Bayang, meskipun seorang raksasa gitu kan. Dia rela mengorbankan negaranya, rela berperang hanya untuk mendapatkan Sinta. Kan begitu. Jadi habis-habisan itu. Tapi Rama Sinta, di situ ada pengkhianatan. Kalau Panji Sekartaji, enggak ada pengkhianatan. Kan gitu kan itu. Benar-benar proses pencarian yang luar biasa. Bagaimana ada cerita Kuda Narawangsa ya. Panji Kuda Narawangsa bahwa kemudian Sekartaji itu membo-membo macak wong lanang terus kemudian jaranan gitu ya. Main jadilan kan ibarat kata sekarang jadil itu kan. Panji datang, siapa itu? Dia ikut. Loh, kok kamu Sekartaji? Akhirnya diajak pulang. Sebenarnya mereka itu adalah cara Panji ya. Sebenarnya cara Panji untuk menarik perhatian. Ya. Cara Sekartaji menarik perhatian Panji. Itu cerita begitu. Untuk menunjukkan kesungguhan orang yang benar-benar mencintai dia. Betul. 2 kali loh. Ini si 2 kali. Mau menikah kan menjadi lagi-lagi jadi dalang yang namanya Panji Semirang kan para taka. Nah itu Panji Semirang. Aku mau cerita itu malahan ngomong gitu. Aja terus gimana? Ceritanya gimana? Cerita seperti itu. Terus dia karena ada yang namanya Galuh Ajeng. Ya. Saudara tiri kan. Itu yang membunuh ibunya dengan racun apa. Itu akhirnya dijodohkan dengan Galuh Ajeng kan. Ya. Tapi dia nggak mau. Terus Sekartaji kan mengelana jadi dalang yang namanya Panji Semirang Asmara Taka. Itu juga happy ending, akhirnya ketemu dicari kemana-mana, tanya dengan Gili Suci budenya. Nah, budenya ke sana, akhirnya turutlah jalan ini yang dijalankan memang banyak bebek juga. Banyak bebek. Nah itu ada cerita. Iya. Kemungkinan itu. Ya sama. Jadi berkali-kali Sekartaji itu mencari perhatian kepada Panji agar kemudian Panji mau. Tapi sebenarnya kan begini, itu kan memang proses pencarian cinta sejati ya. Tapi memang cerita di balik itu sebenarnya Panji sudah pernah menikah juga sama Reni. Anggraini. Ya Dewi Anggraini. Iya, tragis tapi itu. Ya itu tapi Reninya sih tragis itu kan. Tragis karena apa? Anggraininya itu dalam tanda petik entah mati bunuh diri atau entah mati karena Curigonoto itu kan dihilangkan begitu kan itu. Dan itu kemudian memang darahnya dilarung ke Kalibrantas. Ya. Nah itu cerita menarik. Tapi kan kemudian setelah itu kan si Panji kan tidak lagi meratapi lah. Bagaimana dia tidak lagi meratapi, terus kemudian upaya untuk ditemukan kepada Sekartaji kan gitu. Udah upaya untuk. Nah itu proses pencariannya malah justru ketika ketemunya malah di Bali. Nah, banyaklah cerita-cerita Sang Panji itu banyak. Nah artinya bahwa mari kita identifikasi bahwa di Pacitan ini ternyata cerita Panji itu banyak. Lewat Ceperotan itu, gitu. Itu cerita tentang Panji. Ki Godek ya. Ki Godek ketemu Sekartaji. Seperti itu. Terus kemudian Kethek Ogleng juga bercerita tentang Panji. Ini luar biasa. Lu kok iso ya? Saya kaget. Oh, Kethek Ogleng itu membo tentang Panji. Panji membo tentang Kethek Ogleng untuk ketemu Roro Tompe. Roro Tompe yang tidak lain adalah Sekartaji. Lah kayak ngono gue. Dan terus kemudian diikuti oleh bukan Demang Mones, pengikutnya itu si Jodeh dan Sonto. Kan ada pengikutnya. Kalau main Kethek Ogleng itu kan biasanya 5 orang lah ya. Minimal 5 orang ya. 5 orang. Ada 2 orang juga sih tergantung paketannya. Nah, jadi artinya sampai mampu difragmentasikan. Dan itu kemudian akhirnya juga menjadi warisan budaya tak bendanya Pacitan. Ini luar biasa. Kethek Ogleng. Terus kemudian Ceprotan. Terus kemudian wayang beber. Itu semuanya menjadi warisan budaya tak bendanya
Dan warisan budaya tak bendanya Pacitan itu semuanya bercerita tentang Panji. Ini kan yang luar biasa. Ada apa ini Pacitan? Kok semuanya bercerita Panji? Tidak ada cerita tentang soal Ramasinta di sini, gitu loh. Kan gitu. Bahkan di daerah Iya. sini kan ada namanya daerah Candi ya. Dekat Candi. Dajapan itu ada daerah namanya Candi. Candi. Artinya pecandian di sana. Pecandiannya siapa? Mbok Rondo. Mbok Rondo ini sebenarnya siapa sih? Kalau dulu itu pernah ada dalam sejarahnya bahwa Dharma Wangsang Teguh itu kan menikahkan putrinya Ya. dengan moyangnya Panji yang bernama Herlangga. Kan. Nah, pada saat pesta pernikahan itu diserang oleh Raja Wurawari, Raja Chola dan Wurawari, kemungkinan dari Sriwijaya kan begitu. Kemudian lari ke selatan Wengker. Setelah lari di selatan Wengker bersama Narutama dan istrinya, beberapa tahun memiliki anak di sini yang kalau menurut kepercayaan kami disebut sebagai Sang Panji itu. Oke. Nah, sementara kan anak dari Herlangga itu kan ada yang satu yang namanya Panji ya, Panji Garasakan ya, dan Semarawijaya kalau yang anak keduanya itu. Yang berkonflik antara Kediri dan Jenggolo itu, kalau Kediri itu kan Semarawijaya. Semarawijaya. Jenggolo itu kan Panji Garasakan. Gitu. Nah, Panji Garasakan ini pada masa kecilnya dia hanya membantu ibunya, dan ibunya kan kamuflasenya kan sebagai Mbok Rondo, karena kan tidak mungkin mengaku saya adalah Loh Deno atau seorang wanita Jawa, artinya seorang permaisuri, prameswari. Kalau di sini kan ada daerah namanya Loh Deno kan ya, di atas itu. Artinya itu sebagai permaisuri. Nah, ketika dia mengaku sebagai Mbok Rondo Dadapan, otomatis kan dia lebih aman. Gitu. Sementara Narutama dan Herlangga dia membangun kerajaan sampai ke Ujung Galuh, sehingga sukses di sana, berkoalisi dengan masyarakat yang kemudian menjadi raja besar di sana. Nah, pada masa kecil Panji di sini selama ditinggal ayahandanya, di sini hanya hidup sebagai orang tuanya dikenal sebagai Mbok Rondo Dadapan. Masa kecilnya itu pernah juga ada cerita Joko Kendil. Betul. Kalau kuali itu kan untuk masak itu ya. Kalau padasan itu yang ada pelanturannya. Kalau gentong itu yang gede. Kalau kendil itu kan relatif kecil. Karena memang Joko Kendil itu masih kecil. Ada cerita Joko Kendil. Jadi setiap hari ngangsu atau mencari air di Sendang Towo. Kemudian dibawa naik ke atas bukit ke tempat tinggalnya bersama ibunya. Nah, kemudian dia menuntut untuk menjadi raja di Jenggolo. Ada cerita begitu toh? Ya, ada. Kemudian pada masa dewasanya ada cerita lagi di sini yang terkenal Watu Cindilaras. Katanya Padon Jago namanya. Ya. Nah, Padon Jago itu adalah tempat untuk melatih jago di sana. Di Pacitan juga. Padon Jago, Watu Padon Jago. Konon ceritanya di situ Sang Panji dia punya jago yang namanya Cindilaras. Itu legendanya. Tetapi pada sisi ceritanya sebenarnya Panji Garasakan ketika sudah dewasa dan tahu ayahandanya berhasil, ketika tahu berhasil ayahandanya itu menjadi seorang raja di Kahuripan, ibunya kemudian mengajak untuk Cindilaras. Cinde itu kan sutra benang merah yang ditaruh di perut itu ya. Artinya pertalian darah. Sementara laras sendiri adalah keadilan. Jadi menuntut keadilan karena pertalian darah. Nah, kemudian disitulah sampai Panji bersama ibunya sampai ke Kahuripan bertemu dengan ayahandanya yaitu Herlangga sendiri. Kemudian Herlangga karena sudah terlanjur mengangkat prameswari baru, ibunya Sang Semarawijaya, maka atas janji Sabdo Pandito Ratu kan tidak bisa diubah itu ya. Karena nah ini sudah terlanjur mau saya jadikan raja, sementara ini adalah anak saya yang pertama kan begitu. Kemudian disitulah Mbok Rondo Dadapan yang dikenal dengan nama Mbok Rongdo kan begitu toh. Rongdo itu kan yang mungkin di dalam cerita-cerita legenda selanjutnya menjadi calon arang sebagai lawannya yang membedah kerajaan kerajaan Kahuripan menjadi dua, Jenggolo dan Panjalu itu kan hanya seorang janda atau legendanya. Karena menuntut sebenarnya bukan
bukan janda pada arti yang sebenarnya, bahwa itu sebenarnya adalah istri dari Ya. Erlangga sendiri membawa anaknya. Saya menjadi janda tidak apa-apa, yang penting anakmu sesuai janjimu jadikan raja. Akhirnya kerajaan dibedah menjadi 2 oleh Empu Barada. Ya. Ya, kan? Kali Brantas itu sebelah barat Kali Brantas dan sebelah timur Kali Brantas. Panji yang dari sini kemudian jadilah Raja Jenggala, bergelar Panji Garasaka. Kemudian yang dari istri Pameswari kedua menjadi Semarawijaya yang berada di Panjalu yang beribu kota di Ndoho, kan begitu. Ya. Nah, dari situ sebenarnya kemudian kalau ada orang cerita ini kan, kalau memang di daerah Pacitan itu benar-benar telah melahirkan seorang raja, tentu dalam siklus berapa ratus tahun kemudian atau berapa puluh tahun kemudian akan ada muncul seorang sosok yang menjadi pemimpin nasional. Dan kita sudah membuktikan di situ. Ya. Putra daerah pernah menjadi presiden ke-6. Ya, jadi gitu. Jadi memang Ini bukan pembenaran kalau bedah soal toponim mungkin banyak sekali sejarah yang dikuak ya. Saya juga malah nggak tahu tadi ternyata ada Cindelaras, misalnya begitu. Ini benar-benar baru tahu saya itu tadi. Terus kemudian ada soal Joko Kendil dan lain sebagainya, itu ternyata cerita-cerita yang begitu ada di sini. Nah, itu luar biasa. Nah, lebih dari itu ya sebenarnya kalau menguak soal akar kesejarahan itu memang sangat panjang dan di mana-mana juga kita temukan hal kesamaan. Misalnya sama cerita tentang Yuyu Kangkang, tentang Rondo Dadapan itu kita temukan di Kediri. Bahkan kemudian nama desa Dadapan itu ya memang ada di sana juga. Jadi memang ada banyak cerita-cerita tentang soal ada kemiripan. Ya, Malang terutama ya. Malang malah kepanjian. Ya begitulah. Ada daerah namanya Kepanjen juga toh. Ya, makanya kan gini. Peradaban Panji di sana kebudayaannya. Sejak kapan nama Panji itu dipakai? Ya memang sejak ada kerajaan Jenggala Panjalu itu nama-nama Panji dipakai. Seterusnya baru kemudian ganti yang namanya Rakai kan begitu kan begitu. Rakian gitu kan. Kemudian menjadi Radian, menjadi Raden. Yang sekarang gitu kan itu. Yang paling terakhir itu kan ya Raden itu kan ya. Nah, lepas dari itu semuanya bahwa kekayaan Pacitan ini luar biasa. Ya ibarat kata numpuk. Numpuk. Ini kalau kemudian tidak kita urai satu persatu, kita turunkan dalam bentuk apa? Memfosil. Memfosil. Ya fosil paling banter dadi akik kuwi mau ya. Digosok-gosok kuwi dadi akik. Nah, ini harus diturunkan dalam bentuk sesuatu yang mempunyai ya tentu ya bicara soal pelestarian juga bicara soal keekonomian kan ngono. Kan itu yang lebih menarik sebenarnya. Ya. Kalau istilahnya dari Pak Profesor itu ya, bagaimana menciptakan Panji baru. Nah, boleh. Panji kontemporer, Panji modern yang memberikan aspek ekonomi juga. Betul. Bagi makanya kan gini, ya. Kita bisa turunkan ya kalau ngomong soal ekonomi kreatif itu kan akhirnya macam-macam ya. Melalui seni pertunjukan itu mungkin paling akhir. Ya. Paling akhir, paling gampang, paling mudah teridentifikasi itu seni pertunjukan. Nah, yang lain itu bisa seperti apa? Masuk di soal desain grafis itu kan. Desain komunikasi visual itu apa? Panji apakah kemudian bisa dituangkan? Bisa, nyatanya ada kok. Gampang aja kayak wayang beber, jiplak saja. Kita tidak bicara soal kreasi, belum bicara soal kreasi, tapi jiplak saja. Itu pasti apa namanya? Itu pasti pasti mempunyai nilai ekonomis. Ya. Kan enggak masalah kan itu. Nah, berikutnya kan kemudian tinggal dikembangkan kreasi. Itu baru soal desain. Baru soal desain. Baru kemudian desain komunikasi visual, divisualisasikan dalam bentuk apa? Teman-teman DKV yang agak paham lah daripada saya kan. Itu kan nanti kan dia akan membangun cerita-cerita tersendiri sehingga orang punya sampai gambaran kartun, kan. Sampai animasi. Betul, itu sangat mungkin untuk dilakukan. Baru kemudian diturunkan dalam bentuk seni kerajinan kan macam-macam. Ternyata kan juga bisa diturunkan, yaitu tadi. Ya sudah nggak apa-apa, membuat miniatur atau replikanya wayang beber misalnya kan gitu. Kan selama terakhir ini kan banyak sekali lukisan-lukisan wayang beber ada. Nah, itu ekonomi kreatif. Oke. Tapi kan panjang, bisa nggak dipersempit nggak kan? Macam-macam kan itu satu akhirnya. Satu jagong, dua jagong.
atau di beberan 1, 2, dan 3 dengan harga yang berbeda. Nah, dengan harga yang berbeda-beda. Nah, itu menarik. Kalau gulungannya makin tebel kan makin Saya mahal. saja sudah koleksi wayang beber itu sudah sampai 7 jagong. Baru karena saya minta satu pelukisnya, Mas Rudi. Dari jagong 1 sampai dengan 7. Mas Rudi Lung ya. Jadi saya mau minta dibuatkan sampai dengan 24 jagong. 24 jagong. Bayangin. 23 yang 4 itu katanya nggak boleh. Katanya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nah kalau nggak boleh nanti kita colong saja. Ceritanya gitu ya gitu. Nah, kalau nggak misteri nggak asik kok. lagi ya, kalau nggak begitu nggak asik. Artinya bahwa ternyata memang sebenarnya bisa diturunkan dalam bentuk seni rupa. Karena memang seni rupa itu adalah. Nah, pertanyaannya adalah di Pacitan ini kegiatan seni rupanya bagaimana? Itu sentranya di mana? Itu para seniman-seniman perupa itu melakukan apa dan di mana? Kan gitu kan. Terus kemudian mengangkat citra tentang kepanjian enggak? Apa ya cerita tentang Panji enggak? Kalau memang ya itu diangkat dalam bentuk apa? Selain kemudian dalam bentuk wayang beber seperti itu. Bisa enggak dalam bentuk seni lukis yang lain itu Panji? Nah, itu yang perlu digarap. Itu satu. Saya mencoba. Oke, sudah ya. Mencoba. Tuh. Kalau mencoba berarti sudah. Gitu. Ada YouTube-nya. Oke. Bisa dicari itu. Saya mencoba itu diminta oleh teman saya untuk wayangmu itu kalau dilakukan. Ya. Apa? Panji Anggreni. Panji Anggreni. Makanya Panji. Sahabat dengan sakit saya sendiri. Dengan sakitnya wayang beber. Sahabat saya sendiri. Wayangnya di rumah Mas Hernowo itu ada. Ya. Wayangnya dari Duplek. Mas Selur juga. Sementara ya. Gitu. Pembuatnya juga termasuk dia. Saya lakonkan. Menarik juga. Lakonnya Panji. Ada lakon Minang Jinggo. Dari itu saya lakukan semua. Semua dari yang ada Pacitan dan lain sebagainya. Iya. Wayang Panji diminta oleh teman. Coba bisa orang lakon. Iya, tapi sakit saya. Jangan disamakan dengan wayang beber. Wayang beber itu kan cerita narasi. Kalau saya cerita ini ada wayangnya, gamelan lengkap, ada pateknya dan lain-lain. Ini menarik. Sebenarnya mau diangkat itu waktu masih corona. Terhenti di corona. Terhenti corona, gara-gara corona lagi-lagi. Sebenarnya menarik. Ya. Kalau nanti diangkat lagi ya kami kita siapkan lagi. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, artinya bahwa kemudian pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu memang harus kumpul jadi satu untuk kembali mengangkat melalui karyanya, melalui keahlian dan keterampilannya kan gitu. Nah, sekarang persoalannya tempatnya di mana? Itu kan butuh. Jadi butuh satu wadah, satu tempat di mana mereka bisa melakukan interaksi dan dia kemudian berkarya dan itu kemudian bisa disaksikan dan lain sebagainya, Mas. Kalau kita berkunjung ke luar negeri ya, misalnya ke Thailand, macam-macam lah. Thailand gitu ya. Kayak ada ekosistem kan. Nah, itu ekosistemnya jalan. Wah, ke tempat wisata itu pasti di situ ada jualan banyak lukisan-lukisan yang bercerita tentang itu. Ya macam-macam, cerita tentang Inau. Itu nama di sana kan namanya Inu. Nah, Inu ya. Atau Inau Inu ya. kalau di Jepang jadi merek mobil Hino. Itu merek Panji itu kan. Ino Kertopati gitu loh. Nah, kan gitu, Ino Kertopati ya tidak lain adalah Panji. Jadi itu kita bisa dapatkan cerita. Saya di rumah itu ada waktu ke Thailand itu juga beli cerita tentang Panji ya, yang kurang lebih sama mungkin seperti wayang beber tapi enggak. Dia kan wajahnya kan maju. Nah, hadap-hadapan begini ya wajahnya. Kan gitu. Kaos seperti ini di pasar Cangcuta kalau tidak salah. Cangcuta. Di Thailand. Nah. Itu saya beli 4 dulu. Ceritanya Panji semuanya. Panji semua. Lah itu loh. Di situ. Itu kan luar biasa. Nah, saya temukan di Cuwe ini tempatnya Mbak Gepeng. Itu kan ini gimana ceritanya kok moro-moro kok jenengan Mbak Gepeng kok mau mengangkat tentang cerita Panji. Gimana, Mbak? Gitu. Iya. Ya, spontanitas saja. Spontanitas. Ya. Terus. Peluangnya gimana? Ternyata bagaimana? Ternyata antusiasme dari konsumen ya lumayan bagus. Lumayan bagus ya. Oke, sementara ini kan ya. baru 2-3 bulan ini. 2-3 bulan ini ternyata banyak yang pesen. Ya. Banyak yang cari juga. Ya. Ini yang luar biasa yang tidak pernah kepikiran kan sebelumnya. Nah, maksudnya menarik. Ini harus terus dilakukan. Utamanya sang desainernya ya. Ini kan memang lagi-lagi tergantung berkaitan. Nanti ada yang ngasih tema, terus nanti ada temen yang bisa desain, terus nanti ada bagian cetak, kemudian ya. juga yang tes ombak lalu ya. dengan konsumen kira-kira
produk mana yang paling banter laku. Ayo kita. Ya baik. Semacam Lepas dari itu bahwa kemudian evaluasi proyeksi ekosistem evaluasi ini proyeksi. memang harus kemudian jalan. Ya, Nah, ekosistem ini kemudian harus jalan. Bahwa kemudian ternyata kaos ini ya tidak hanya ready to wear siap dipakai saja untuk keseharian, enggak. Bahkan ternyata digunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang Ya. berkaitan tentang Panji. Ya. Contoh saya kemarin kan lihat ceprotan, misalnya begitu. Oh, iya. Contoh ceprotan aja. Itu kan bicara soal sekartaji, kigodek atau mungkin kegiatan ceprotan. Di belakangnya ada nggak kaos ceprotan di sini? Ada. Coba lihat, saya carikan. Ah, di belakang ada nggak? Bentar ya. Itu kita kasih tahu ya. Yang ada panjinya itu. Nah, ini juga ada nih. Panjal Jalu Mampang. Nah, itu ya juga sama. Nah, Upacara adat juga. nah gitu. Nah, ini biar kemudian ceprotan. Yang ada sekartajinya nggak ada? Oh, yang sekartasi yang kayak gini. Nah, ini kaos. Ini di Desa Sekar ya. Ini kegiatan ceprotan. Akhirnya kegiatan ini mendukung ekosistem Panji, gitu loh. Ini salah satu kegiatan yang mendukung ekosistem Panji. Akhirnya pada karo dodolan kaos, saya nggak apa-apa, kalau mau ya pesan saja. Tempatnya di sini, ini luar biasa, ya. Tempatnya di Cuek. Bagapeng yang punya nih, gitu kan. Pesannya Bagaplek ini yang punya. Nah, tinggal pesen kaos Panji seperti ini. Monggo, lah ini aku malah nggak pakai, nanti aku pakai lah, kan begitu. Ini luar biasa saya kira. Ini mengangkat cerita-cerita tentang itu. Ini apa ini? Wah, ini malah ketek ogleng. Ini malah ketek ogleng. Ketek ogleng ini juga bercerita tentang Panji nih. Ini sekartaji dan kemudian ketek ogleng. Yang tidak lain adalah Panji dan ini sekartaji. Ini cerita tentang Panji bahwa kemudian dituangkan dari kalau ada kegiatan nanti ketek ogleng, itu orang pasti pakai kaos ini semuanya. Berapa ratus ini kaos ini kepake. Ya kan gitu. Berapa ratus orang akan pesan kaos ini. Bahkan berapa ribu mungkin orang bisa diwajibkan untuk memakai kaos ini ketika misalnya kegiatan ketek ogleng itu ada dan mungkin ini bisa menjadi salah satu seperti sekarang kan lagi tren memang semuanya serba itu seragam itu serba apa itu namanya Ya, jersey. serba jersinya kan gitu kan seperti ini ketek ogleng terus ini Yuyu Kangkang. lah ini yang ngeri nih Yuyu Kangkang ini ya Ayu Mekangkang. Mekangkang. oh masa gitu ya Iya. Karena itu kan bukan saya ya Iya. Mas Nur ini yang bikin cerita ya tentang Yuyu Kangkang. Kalau Yuyu Kangkang itu kan ande-ande lumut toh. ya Panjinya itu kan ande-ande lumut. Panji, ande-ande lumut. Mm-mm. Ande-ande itu kan menunggu. Lumut itu kan begitu lama sampai Lama Jadi lumut. nggak apa-apa menunggu lama sampai jodoh ketemu. Sabar dulu. Jangan melihat pada casingnya yang cantik, kleting abang, kleting hijau, kleting biru itu kan cantik-cantik gitu. Aromanya wangi. Tunggu dulu. Bisa jadi yang wangi itu tilase si Yuyu Kangkang, bekasnya Yuyu Kangkang, ayu-ayu senengane mekangkang. Nah, itu yang Jadi mana begini. itu? Terus kemudian kan keliting kuning itu kan kalau zaman dahulu itu kan wanita itu dituntut untuk bekerja keras ya di sawah. Jadi rambutnya itu sudah aroma matahari, jadi lengus gitu ya. Betul. Terus kalau di dapur kan aroma bumbu, terus bau keringat gitu kan, sering masak, sering nyuci. Sehingga keliting kuning ini kan datang dengan aroma yang tidak sedap, bau keringat, bau matahari. Tapi akhirnya si Panji malah suka sama itu. Ya. Borondo heran loh, kok kenapa kok suka sama keliting kuning gitu kan? Karena dia belum dipoles saja. Ya begitu. Oke, jadi kalau kemudian kalau mau bercerita memang nggak ada habisnya kan. Tapi kemudian jelas bahwa cerita-cerita itulah yang kemudian kita turunkan dalam bentuk salah satu desain grafis. Ya. Seperti ini ya. Desain itu kemudian dipakai ternyata untuk kegiatan event. Eventnya apa namanya? Macam-macam. Kan gitu kan, seni pertunjukan itu eventnya kan gitu. Kalau pas ketek ogleng. Nah, ketek ogleng itu adalah event yang ada di Pacitan karena sudah masuk dalam BPTB dan kemudian itu memang semuanya ekosistemnya jalan. Ada kegiatan pertunjukan ketek ogleng dan semuanya orang datang ke sana. Kulinernya pun juga sama. Ada macam-macam ya bisa muncul di sana. Nah, itu salah satu kekuatan bagaimana sejarah yang kemudian dikreasi dalam bentuk sebuah seni ya, dan kemudian seni itu mentradisi gitu kan, dan mengangkat nilai-nilai lokalitas serta ya selain lokalitas kearifan lokal, kemudian ternyata mampu mengangkat soal ekonomi kreatif lainnya. Nah ini kan
itu yang sebenarnya harus kita garap. Nah, gitu ya. Jadi meskipun hari ini sebenarnya kita lebih banyak bicara soal desain ini ya. Kita belum banyak bicara soal yang lainnya, misalnya nanti seni pertunjukannya bagaimana gitu kan. Tapi ini sudah bahwa yang namanya sejarah ya itu mesti berkah. Jadi gitu. Alhamdulillah. Jadi orang yang ngangkat soal sejarah pasti hidupnya itu berkah. Berkahi sekabiane. Maksudnya iya sekabiane kan karena apa? Dia membangun selain melestarikan kemudian membangun inspirasi baru, mau ngapain dia ekspresikan dalam bentuk apa. Kan begitu kan? Akhirnya orang yang jualan pun juga akhirnya mau nggak mau memakai ya kostum yang setidak-tidaknya menyesuaikan. Itu loh. Kostum yang bisa bercerita. Bercerita Tentang nilai-nilai luhur yang dikemas dalam sebuah cerita. Ya kan? Padahal kita itu hanya mau membuat seni pertunjukan yang kurang lebih kalau ditonton hanya 1/4 jam. 4 jam. Tapi kalau kasusnya kan lama. Iya, kasusnya lama. Kan 1/4 jam. Aku lihat Ciprotan 1/4 jam. Tapi bagaimana kegiatan ini dibuat 2-3 hari kan begitu toh? Ya. Menghidupkan semuanya. Terus apa namanya? Semuanya bercerita tentang itu semuanya. Masyarakat semuanya kumpul, ekonominya jalan kan gitu toh. Nah, orang kemudian tidak ragu lagi mengeluarkan berapa uang yang digunakan untuk itu. Nah, itulah yang dimaksud sejarah itu berkah. Ya. Ngangkat soal sejarah itu berkah. Dan Panji itu tempatnya di Pacitan dan Pacitan itu menjadi sangat terkenal karena kesenian. Nah, keseniannya yang diangkat tidak lain lebih banyak mengangkat soal Panji. Dan mungkin banyak yang lain ya. Mungkin kapan-kapan kita bedahnya adalah per satu ini aja, per satu pertunjukan. Itu mungkin nanti kreativitasnya di mana? Ya. Itu gitu. Ini sebenarnya sudah pernah kita bikin. Ya. Atau pernah juga gagasan dengan teman-teman termasuk Kang Nur juga. Ini kalau pertunjukan itu nanti tinggal konsep saja. Konsepnya apa, di mana, sejauh mana. Mungkin kita buat sederhana tapi rame itu bisa. Ya. Kalau ada sponsornya besok. Bisa. Kalau ada sponsornya besok bisa tampil minta wayang Panji. Bisa. Boleh. Kita buat lagi. Siapkan medianya ya. Kami sudah punya banyak cerita. Jadi tinggal pancal saja. Maksudnya. Pancal panggung. Jadi ini kan teman-teman mahasiswa ini kan juga nantinya kalau mau terlibat sebenarnya ini peluang, artinya apa? Peluang yang luar biasa bahwa menggali sebuah sebuah cerita sebenarnya, tapi sejarah. Kenapa di situ ada Dusun Golo kan salah satunya yang kemarin kita ada Sri Sedanan di sana. Ternyata katanya Yunjing Golo gitu katanya, kata Pak Kasunnya. Itu kita di sana juga ada cerita-cerita yang katanya juga Panji juga. Kita buat juga kaos. Akhirnya banyak juga yang minta, tapi dibeli. Ya ini salah satu tadi peningkatan ekonomi kreatif. Pertama kalau kita membuat wayang misalnya ada Panji apa? Ada yang suka bisa kita buatkan. Saya sudah 1 set yang dibawa ke Sumatera Selatan, ke Palembang. Itu dimainkan sama kawan di sana. Itu saya akhirnya nggak punya, buat lagi. Ya. Seperti itulah produksi. Cuma selama ini kita Wayang ini tadi ya. Yang wayang tadi ya. Wayang tadi. Dari apa Dublek. Ya banyak macam-macam ada. Ya. Ada dublek. Yang paling murah dublek. Kalau kita tuh gini. Karena kebutuhan untuk pertunjukan gitu loh. Ayo besok ada event gitu kan. Terus kita nggak punya bahan kalau kita bisa persiapan dengan waktu yang cepat. Akhirnya kita persingkat. Ya udah pakai duplek aja, terus biar ngecatnya lebih cepat, natanya lebih cepat gitu biasa. Ya, gitu. oke, nggak apa-apa. Cuma dipakai sekali 2 kali dan itu selesai. Selesai gitu ya. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, makanya pentingnya bahwa belum bisa sustain. Ini tadi kan Belum Mas bisa Anas kan bilang, ini teman-teman semuanya bisa terlibat. Ya oke. Pertanyaannya kan memang menarik ya, bahwa kemudian kata clue-nya itu kan gini. Ki, saya ini kan anak muda tapi kan nggak ngerti tentang apa itu sejarah, nggak ngerti apa itu tentang wayang. Saya senang saja ikut pelestarian. Bagaimana? Apakah ya nggak harus jadi pelaku?
tetapi menjadi support system. Itu kan penting. Ya. Sing iso nyoteng ya nyotingo. Sing iso gawe flyer, gawe flyer, ya toh. Sing iso membersihkan tempat pertunjukan dia bersihkan. Ya. Sing iso, ya maksudnya sing iso noto parkir, ya dadilah tukang parkir. Itu adalah semuanya adalah sama-sama pelaku seni itu. Jadi gitu. Jadi orang yang bicara soal pelaku seni itu adalah bukan yang di panggung saja, bukan. Ya. Tetapi semuanya yang mendukung tentang kegiatan seni sebuah pertunjukan. Dia sebenarnya adalah pelaku seni. Tapi memang belum bisa disebut seniman. Jadi pelaku seni itu adalah orang-orang yang mendukung terhadap satu event, satu kegiatan atau satu ekosistem tentang sebuah kesenian. Maka menjadi pelaku seni itu memang tidak wajib untuk kemudian bisa nari, enggak gitu loh. Ya apa keahlian apa yang bisa Anda sumbangkan itu lakukan. Ya. Itu yang terpenting gitu kan. Nah, syukur-syukur selain kemudian mampu melakukan itu, syukur-syukur itu dia melakukan apa ya? Komersialisasi lah kalau bahasa Ya. sederhananya. Ekonomisasi. Ya, kan gitu ya. Jadi melakukan Biar bisa sustain. iya betul. Ya memang Ekonomi development, kemudian social development. mungkin bahasa lebih halusnya adalah komodifikasi sebuah kesenian. Komodifikasi. Ya, komodifikasi. Jadi mengkomoditaskan Ya. sebuah Ya. kesenian itu kan. Komoditas. Kesenian sebagai sebuah komoditas Ya. yang kemudian mampu menghasilkan nilai-nilai ekonomik. Itu kan yang terpenting kan di situ itu. Bagaimana caranya? Ada besar kaos, teman-teman ini Ya. jual. Nah, Ada apa? Mungkin ada apa tempatnya, mungkin juga stand apa. Ya. Nanti teman-teman bisa ya ikut inilah. Salah satu pelestariannya kan menjual ini kan. ya. Salah satu pelestariannya kaos atau apa mungkin souvenir Karena kalau yang terpaku pada pakem pertunjukan yang klasik, iya. era sekarang kita itu kan coba tak bicara sedikit tahu sama teman-teman ini sebenarnya aku ngebet juga. Gini loh. Yang kita sayangkan, saya bukan saya cuma mencari terobosan aja sama teman-teman Mbah Gaplek juga dan para pegiat di bagian di dengan media clothing. Itu karena memang itu barang yang bisa langsung dipakai. Kemudian kalau di pertunjukan kita juga terlibat juga, cuman ada sedikit permasalahan gitu. Kita ini masih terbatas pada pakem tradisional. Sementara kalau Profesor Wardiman itu pernah sering menyebutkan, cobalah itu dimodernisasi gitu. Saya terus teringat kayak misalnya cerita tentang kiblat papat limo pancer misalnya. Itu sedulur papat itu ya. Itu sudah sampai ke Marvel sana. Nah, kenapa enggak? Itu ada manusia api. Ada manusia tanah si Ben itu. Ada manusia air atau yang cair yang lentur itu. Kemudian ada manusia petir yang cewek itu, ya kan? Nah, itu kan manusia angin maksudnya. Ya kan nggak kelihatan itu yang cewek rambutnya putih itu. Kayak saya ini. Jadi dia sudah jadi Fantastic Four. Gitu loh. Dan itu bukan cuman komik tapi sampai ke dunia sinematografi. Itu sudah menghasilkan jutaan dolar gitu loh. Maksudnya profesor kayak gitu. Lah kenapa kita masih selalu mundur ke belakang ke zaman batu gitu loh. Artinya sebenarnya tujuannya bukan seperti penggalian itu penggalian nilai identitas toh. Kemudian dikemas dalam bentuk yang bisa diterima, yang bisa acceptable kepada khalayak, dan kita juga punya karakter gitu. Ibaratnya kalau kita bikin kaos dengan desain apapun sih, saya tidak mengesampingkan teman-teman yang memang desainnya umum ya, yang ngepop ya enggak. Saya cuman sedikit mewarnai, mosok yo gak iso sih kita punya ciri khas seperti itu kita angkat gitu loh. Namun juga itu berlaku bagi teman-teman animasi juga itu untuk angkat cerita itu atau pertunjukan-pertunjukan modern lah. Dulu saya punya ada teman dulu, tapi sayangnya beliau masih ya. Teman kita ya Mas Ganjar dulu ya. Itu wayang beber modern. Itu pernah ditunjukkan ya, ceritanya Panji tapi modern banget itu. Dulu pernah kita lihat tapi akhir-akhir ini juga jarang terlihat juga sih. Tapi saya yakin teman-teman kalau kita kumpulkan banyak sekali. Dan wayang beber itu kan gini, kalau mau dapat pertunjukan ya, barangkali tidak hanya sekedar dalam bentuk wayang saja yang kemudian dibeber dengan gamelan dan memang begitu ya. Meskipun kemudian sekarang sudah bisa dipotong ceritanya 1 jam cukup kita bisa mendengarkan. Enggak, tetapi kemudian kan bisa difragmentasikan dalam bentuk yang lain.
bener dalangin dalang, tapi kan kemudian yang belakang main drama, misalnya kan begitu, main fragmen. Nah, dan kemudian tidak lagi harus kemudian kostumnya seperti ke kerajaan-kerajaan. Kostum yang modern kan enggak apa-apa. Lihatlah Ludruk. Ludruk itu kan ya sangat fleksibel banget. Karena dia bercerita tentang keseharian dan kadang-kadang Ludruk itu kan bercerita tentang cerita-cerita rakyat gitu kan, cerita-cerita ya. Misalnya apa namanya Sri Huning misalnya kan begitu. Ya dia itu kan cerita lama, tapi ya tetap aja modern gitu loh. Tetap aja modern, dia pakainya apa namanya cowoknya pakai jas. Ludruk kan. Itu Ludruk kan gitu kan, sama-sama membangun cerita. Nah, kenapa kemudian tidak dibuat seperti itu? Bener ini wayang bebernya dibeber, tapi kemudian di belakang loh ternyata itu adalah pementasan yang kekinian kan gitu. Oke. Kan dan kemudian bisa jadi dibuat film. Kenapa tidak? Dibuat film-film anak-anak yang sekarang nggak apa-apa dengan memakai background sekarang misalnya ya kan pantai-pantainya kan indah Pacitan. Kan misal pantai, gunung-gunungnya kan beautiful semuanya kan gitu. Sungai-sungainya kan juga cakep-cakep kan gitu. Nah itu kenapa tidak? Ya, jadi itu sebenarnya bisa menjadi ide-ide cerita kan gitu. Kan ada FTV ya, kadang dulu itu kan kita mungkin sering lihat FTV yang mungkin agak bukan, mungkin sudah. Keren juga sih ngangkatnya Roro Kidul. Lah itu ngangkat itu juga, misalnya begitu. Yang tentang Panji, kenapa tidak anak-anak muda itu di sini itu juga pernah ada Panji membuat itu seperti itu gitu loh. Kan Panji dan Saras 008. Tapi yang disampaikan itu adalah soal nilai-nilai kan gitu loh. Iya. Soal nilai. Bang, gini Bang, saya teringat kalau di Jepang itu ya, ada kan prinsip hidup Bushido, ya kan? Prinsip hidup Bushido dengan disiplin Bushido. Itu kan pelakunya namanya kan samurai itu. Samurai yang mengabdi pada shogun. Ya kan? Shogun. Nah, di situ syarat dengan nilai-nilai disiplin yang tinggi itu, ya kan? Ya. Nah, sehingga ketika orang Jepang bilang sudah menjadi samurai gitu, memiliki jiwa Bushido, sebenarnya mereka menjadi orang yang tidak sembarangan untuk mengaplikasikan ke dunia modern, menjadi bangsa yang besar, kemudian menjadi bangsa yang disiplin, bangsa yang maju, yang pantang menyerah, yang ibaratnya punya rasa malu yang tinggi apabila gagal gitu kan. Kan biasanya kalau sudah gagal kan biasanya seppuku. Ya, harakiri kalau orang kita sebutnya itu seppuku. Pakai tanto itu pedang kecil itu kan. Seppuku kan gitu. Nah, dia harus mengeluarkan isi perutnya yang ternyata hanya sia-sia dia untuk berjuang kok sampai gagal. Gitu toh. Nah, itu kalau di Jepang sampai segitunya, itu harga diri itu. Nah, di dalam nilai-nilai kepanjian itu kan banyak sekali nilai-nilai prinsip tentang kehidupan. Seperti yang saya katakan tadi, seperti bagaimana seorang wanita itu janganlah hanya wangi saja dan bersolek saja, tapi jadilah kelteng kuning. Nah, misalnya seperti itu toh. Jadi ya itu sebuah nilai yang kemudian Banggala menjadi orang-orang yang memiliki citra mandiri gitu kan. Betul. Jadi kan gini. Karir. Terakhir ini saya mengamati Pacitan itu satu pertunjukan yang memang paling populer itu Rontek, dan ternyata Rontek itu juga Juli. Bulan Juli ya. Bulan Juli. Nah, Rontek itu kan juga ternyata per masing-masing rombongan atau kontingen itu kan juga ternyata bercerita tentang kearifan lokal masing-masing dan juga mengangkat tentang Panji. Ya enggak apa-apa, angkat saja. Itu Rontek ya. Ya melalui Rontek. Rontek itu ronda tetek itu musik patrol pakai musik patrol ya, bambu ya itu ya. Nah, itu saya kira sangat mungkin untuk kemudian diangkat cerita dan kemudian mulai dari sekarang itu coba tanya. Coba cari di daerah kecamatan mana dia mau mengangkat cerita tentang apa? Riset. Nah, cerita tentang apa tuh silahkan ditangkap, mungkin dicetak dalam bentuk ini dulu. Kan gitu kan, nggak apa-apa. Ronteknya apa gitu. Nanti rontek temanya dia. Tema tentang Panji yang utamanya salah satunya Panji misalnya kan begitu. Kita cari nanti. Mungkin kecamatan A itu bisa mana yang mewakili kan. Mewakili gitu kan. Nanti kita ke sana ngangkat. 12 kecamatan apa yang diangkat? Oh ini juga kita gambar, tawarkan itu kaosnya, tawarkan kan gitu. Terus di belakang juga tolong dikasih narasi bahwa kemudian nanti ada satu edukasi yang menjelaskan bahwa kegiatan ini bercerita tentang apa, sehingga
itu apa namanya masyarakat itu tahu bahwa ini tidak sekedar sebuah cerita dongeng, tapi memang ada dan kemudian sekarang dipertunjukkan, dipertontonkan dalam bentuk seperti ini. Nah, itu masih bicara soal seni pertunjukan. Jadi menurunkan ekonomi kreatif dalam seni pertunjukan, ya, desain dan seni pertunjukan. Belum bicara yang lain-lain. Soal Panji, ada rontek. Ronteknya udah habis ya. Habis. Wah, ini luar biasa nih ya. Lagi. Yuyu Kangkang. Jago Jalu Mampang. Itu mang Jago Jalu Mampang itu lawannya dari Cindelaras itu. ini apa ini? Yuyu Kangkang Yuyu juga. Kangkang, ayu budal mekangkang. Wah, medeni. Yuyu Kangkangnya kan menang banyak itu. Yuyu Kangkang dijamin menang banyak. Dijamin menang banyak. Yuyu Kangkang dijamin menang banyak. Nah, ini bahaya ini kalau yang pakai cewek ini. Ya, Maiden Predator. Mau pakai, Mbak? Predator cewek ya. Kalau mau berani 3 hari gitu kan, ya saya bayarin 3 kaosnya ini 3 kali lipat. Lah ini kan menjadi berbahaya kalau kemudian gini. Ya, gak apa-apa. Memang ini ada plesetan-plesetan ya. Nah, saya kira begini Pak Nur, mungkin kita sudah berapa lama kita ini bicara soal ini. Jangan lama-lama lah. Yang penting itu membangun inspirasi berikutnya. Habis ini kita ngapain? Kalau saya melihat bahwa gini tadi, kita turunkan bahwa Pacitan adalah kota Panji. Nah, kan satu ya. Itu harus didiseminasikan. Pacitan adalah kota Panji. Cerita tentang Panji, ada banyak bukti sejarah yang menguatkan, dan bahkan kemudian warisan budaya tak bendanya pun juga kemudian lebih banyak bercerita juga tentang Panji-Panji, dan itu ada di Pacitan dibanding dengan daerah yang lain kan itu. Nah, ternyata Panji itu juga, cerita tentang Panji itu juga bisa kita lihat dalam ragam macam seni pertunjukan. Nah, selain seni pertunjukan, kita bisa lihat orang mengenal Panji dalam ragam macam desain, ya kan? Desain grafis, desain komunikasi visual, desain apapun, katakanlah gitu. Nah, itu kan begitu. Nah, habis ini kita ngapain nih, gitu loh. Jadi, apakah kemudian harus berhenti pada soal desain? Kalau kita bicara soal ekonomi, mampu menangkap Panji melalui desain ini kan, Mbah? Menangkap Panji melalui sebuah seni pertunjukan itu. Habis ini ngapain? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi jangan hanya berhenti pada soal desain. Desainnya Anda masih di sini. Di Ubaya, desain tentang Panji itu sudah masuk ke sepatu, sudah masuk ke tas, sudah masuk ke busana. Busananya luar biasa. Dia di fashion show tentang Panji. Dia sudah risetnya sudah sampai apa yang dipakai yang kemudian bisa menunjukkan identitas. Misalnya, Anda tahu sepatu Nike itu kan thread itu kan. Nah, sepatunya anak-anak Ubaya yang didesain itu membuat merek yang mereknya merek Panji. Dia bilang ini merek Panji. Diambil dari mana? Dari ini. Misalnya kan begitu. Unsur yang ada di dalam. Unsur yang ada di dalam. Nah, itu caranya seperti itu. Dan itu diproduksi massal dan kemudian menjadi sepatu-sepatu perkantoran di Ubaya. Loh, keren nggak? Keren. Artinya bahwa kemudian kalau ya ini kan paling gampang gambar sablon kan itu kan. Kalau itu kan enggak, sudah masuk ke industri yang lebih besar ya. Yang lebih besar lagi. Nah, misalnya gitu. Terus kemudian dia juga melakukan fashion show, pakai busana-busana Panji. Dia mengidentifikasi seperti apa? Ya anak muda yang kemudian dia bisa dipakai nyaman dan lain sebagainya, dan dia menamakan memang ini busana Panji. Dicari literasinya dari mana? Macam-macam. Dan ketemu itu di manuskrip atau bukan manuskrip, itu di arca-arca atau di relief candi itu ketemu. Itu dimasukkan dan mengidentifikasi. Nah, ini busananya, ini kostumnya, ini motifnya, motif Panji. Nah, itu yang sebenarnya sudah masuk dalam konteks ekonomi. Dan dia di lingkungan kampus itu ya, akhirnya sudah terbiasa. Identitas. Jadi identitas. Ya. Oh, itu tasnya Panji. Oh, itu bajunya Panji. Seperti itu. Pokok gak Panji gak keren. Nah, kan gak Panji gak keren. Nah, misalnya seperti itu. Nah, nampaknya itu harus mengarah ke sana. Jadi
Ya. Ya Panji keluar gengsinya. Betul, Panji keluar gengsinya. Jadi tidak sekedar kaos. Meskipun kaos ini sudah sangat luar biasa ya di sini ya. Tapi mungkin bisa diturunkan dalam bentuk produk-produk lain. Produk-produk yang kuliner saya kira kan juga bisa aja disetting. Ya, kan ada artefaknya tuh di situ ada. Kan gitu. Ada wayang beber terutama. Betul. Apa saja sih yang ada di situ itu kan ya. Nah, kenapa kemudian tidak membuat penting, kampung Panji? Jadi gini, saya mau cerita sedikit soal Banyuwangi. Banyuwangi itu sebenarnya orang osing itu ya sedikit. Yang ada di gunung itu kan gitu kan, Gunung Ijen. Yang lainnya kan campuran orang Mataraman, orang Madura, orang Makassar kan begitu. Itu lebih banyak. Bahkan orang Bali juga lebih banyak di situ. Yeah. Nah, tapi semuanya itu orang memakai identitas osing semuanya di sana. Bahkan rumah-rumah itu sudah menunjukkan rumah seperti rumah osing semuanya di kota dan sebagainya. Nah, ini coba bisa aja kan dibuat kampung Panji di sini. Kampung Rondo Bayi, kampung Panji, warung-warung, kafe-kafe ditawari. Itu kegiatan kegiatan ini loh. Kegiatan arsitektur kan bisa masuk di situ. Pekerjaan arsitektural kan masuk di situ. Bentuk rumahnya bagaimana? Itu ada itu di relief candi itu ada semuanya itu. Kenapa tidak mengacu seperti itu? Misalnya rumahnya hampir mirip seperti rumah Limasar, rumah Joglo kan begitu. Kasih aja identitas bahwa ini adalah rumah Panji. Kenapa tidak? Arsitekturnya ada di situ. Itu yang sebenarnya perlu digali, digiatkan lagi di Pacitan. Sehingga muncul benar-benar identitas. Orang datang ke sini ketemunya blok. Misalnya kita ini kan kalau ke Jogja, Solo itu kan selalu identik, wah, neng Jogja, Solo mesti rumahnya adalah rumah Joglo atau rumah Jawanya seperti itu. Loh, sebenarnya kan dalam benak pikiran kita kan begitu. Pertanyaannya adalah ketika kita mau ke Pacitan, itu sebenarnya rumahnya apa? Kan gitu dah. Nah, itu harus dipertegas. Nanti masuklah arsitektur yang memang menegaskan tentang Pacitannya. Ya mirip yang bagaimana itu. Dan itu ada arsitektur Panji itu. Nah, harusnya ada. Ada. Karena kalau ini budaya Panji lebih banyak di sini. Cuman kalau kita mau teliti lagi di dalam artefak itu kan ya banyak karakter-karakternya. Tapi ya karena sudah terjadi perubahan sosial yang cukup panjang berabad-abad. Saya rasa kalau kita merestorasi ya istilahnya. Betul. Merekonstruksi, merestorasi dengan sesuatu yang ada menjadi karya yang baru, dengan kualitas yang baru, saya yakin juga itu menarik. Ya. Belum lagi kita bicara soal batik Pacitan kan luar biasa, pembatiknya juga banyak. Saya kira batik Panji itu harus sudah mulai diaplikasikan ke batik itu juga. Besok kita kawan macam-macam itu. Nah, ayo kapan-kapan yang batik disuruh cerita ke sini. Itu batik Saji itu sudah pernah memproduksi batik Panji yang kemarin aku pakai. Batik Panji itu ya. Yang biru itu ya. Yang hanya 4 orang yang punya itu ya. 4 orang yang punya ya. Nah, itu gitu. Nah, itu lah. Silakan. Itu bisa dimasukkan. Baik memasukkan wayang beber Panji juga bisa atau motif-motif Panji yang lainnya juga bisa. Kira-kira begitu ya Mas ya. Ini sudah luar biasa. Mudah-mudahan berlanjut. Ini kita ngopi di tempatnya Mbah Gaplek gitu kan. Jadi Gaplek itu ada apa? Gagasan pelaku ekonomi kreatif. Luar biasa ini gagasannya para pelaku ekonomi kreatif. Ya oke ya. Yang penting tidak hanya digagas saja tapi direalisasikan. Nah makanya habis ini realisasikan bahwa tadi betul diaktualisasikan. Satu pesan bahwa siapa saja yang ingin berkontribusi terhadap pelestarian budaya Panji itu dengan keahlian Anda apapun, sebisa Anda apapun Anda berkontribusi pada sebuah kegiatan Panji, Anda lah pelaku Panji sesungguhnya. Anda lah pelaku budaya sesungguhnya, kan begitu. Terus kemudian yang kedua, bahwa perlu banyak produk-produk turunan ekonomi kreatif yang lainnya yang maaf, tidak hanya sekedar kaos. Dan kaos ini ternyata adalah mengawali dan menginspirasi gitu kan. Panji itu turun di sini. Panji itu turun di sini ya. Panji sudah turun di sini. Nah, maka para pelaku ekonomi kreatif lain perlu meniru model dan gaya-gayanya perajin kaos ini. Ya. Semoga malam ini terinspirasi dan mengangkat sejarah menjadi berkah. Terima kasih, saya Ki Demang.
Dan saya asli dari Malang gitu ya, jauh-jauh datang ke Pacitan, hanya ingin memberikan support pada kalian semuanya. Salam kreatif, rayu rayu rayu. Rayu Sakti Mati. Oke. Oke, Bisa sampai. Yakin bisa sampai.